Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran Antropologi Lintas Minat untuk pembahasan stratifikasi sosial. Apa saja yang akan kita bahas? Tetap disimak ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa subbab ya, di antaranya itu stratifikasi sosial menurut bahasa, kemudian menurut pengertiannya itu apa, kemudian apa saja yang menjadi faktor penyebab stratifikasi sosial, unsurnya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai dasar ukuran serta proses terjadinya stratifikasi sosial. Oke, pada pertemuan sekarang, untuk hari ini kita akan membahas mengenai cara memperoleh status serta sifat dari stratifikasi sosial itu sendiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap disimak pembahasan mengenai stratifikasi sosial ini. Oke, anak-anak, kita bahas satu persatu. Jadi kalau orang memperoleh status menurut Ralph Clinton itu ada 3 cara. Yang pertama itu ada ascribe status, ada achieve status, dan ada assign status. Apa sih itu ascribe, achieve, dan assign? Kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah ascribe status. Jadi ascribe status adalah status sosial yang diperoleh karena warisan, keturunan, atau kelahiran. Nah, jadi seseorang yang sudah lahir memang dari keturunan bangsawan atau raja atau ratu, maka secara otomatis dia juga menjadi seorang bangsawan. Meskipun dia tidak berusaha, meskipun dia tidak harus berusaha secara keras untuk menjadi kaya raya, tetapi dia sudah secara otomatis menjadi seorang bangsawan yang didapatkan dari darah orang tuanya. Nah, Ibu contohkan di sini silsilah untuk kerajaan Inggris ya. Jadi, nah di sini ada foto orang yang berwarna biru. Itu namanya adalah Ratu Elizabeth II. Dia adalah Ratu Inggris sampai sekarang. Dia juga memiliki cucu, namanya adalah Pangeran William. Jadi Pangeran William ini meskipun dia tidak harus berusaha ya, karena dia cucunya Ratu Elizabeth, maka dia secara otomatis berdarah bangsawan. Kemudian anaknya Pangeran William itu sama ya, secara otomatis dia juga langsung menjadi bangsawan karena ayahnya seorang bangsawan. Seperti itu. Yang kedua adalah achieve status. Jadi status ini bukan diperoleh berdasarkan keturunan, tetapi dari usaha masing-masing person dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Contohnya, misalnya ini ya, ada Mark Zuckerberg. Dia adalah seorang pendiri Facebook. Dia mulai karirnya itu dari 2004, meluncurkan Facebook itu dari 2004 sampai sekarang 2021 ya, sudah berapa belas tahun. Nah, dari hasil usahanya itu dia bekerja keras sehingga dia bisa mengakuisisi Instagram pada tahun 2012, kemudian ada juga mengakuisisi WhatsApp pada tahun 2014. Nah, karena dia itu selalu berusaha, makanya kekayaannya itu berlipat-lipat. Dari yang semula itu mungkin dia itu tidak kaya sama sekali, kemudian dia menjadi seorang miliarder, bahkan triliuner. Ya, jadi dia kekayaannya sekarang mencapai 103,7 miliar dolar. Padahal tahun kemarin berapa? Masih kisaran puluhan ya, puluhan miliar maksudnya. Tapi sekarang sudah sebanyak itu. Jadi ini sebagai motivasi untuk kita. Kalau kita memang punya cita-cita ya kita harus mengejar. Jangan takut gagal. Kalau gagal ya dicoba lagi sampai berhasil. Gitu ya, Nak. Yang ketiga itu adalah assign status. Jadi status yang diperoleh karena seseorang itu berjasa terhadap pihak lain. Contohnya para pahlawan kita ya. Nah, Ibu contohkan di sini ada banyak sekali pahlawan. Kita cocokkan berdasarkan daerahnya. Ya, yang pertama itu ada Ukung Lonto, itu dari Sulawesi. Kemudian ada Tengku Ci di Tiro, itu dari mana? Ada kata Tengku berarti dari Aceh. Kemudian ada Kapten Patimura, itu berasal dari Maluku. Ada Tengku Umar dari Aceh. Kemudian Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol ini berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau. Kemudian ada Panglima Polim, itu dari Aceh juga. Kemudian dari Jawa Tengah siapa namanya? Ya, namanya adalah Pangeran Diponegoro. Kemudian ada Cut Nyak Dien, itu dari Aceh. Kemudian ada I Gusti Ketut Jalantik, itu berasal dari Bali. Kemudian ada Sisingamangaraja, itu dari Tapanuli. Tapanuli itu mana? Ya, Sumatera Utara. Kemudian ada Pangeran Antasari dari Banjar Kalimantan Selatan. Seperti itu ya. Tadi kita sudah membahas mengenai status. Tadi ada apa saja tadi? Ascribe, ada achieve, dan ada assign. Nah, sekarang kita membahas mengenai sifat dari stratifikasi sosial itu sendiri. Jadi ada apa saja? Ada sifat yang tertutup,
terbuka, dan campuran. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah bersifat tertutup. Jadi pada stratifikasi ini, seseorang itu tidak akan bisa pindah kelas sosial karena memang sifatnya tertutup. Seperti contohnya adalah sistem kasta yang ada di India. Di India itu ada 4 kasta. Yang pertama adalah kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini adalah kastanya orang-orang pendeta. Kemudian ada kasta Ksatria, ini golongannya para bangsawan atau keluarga kerajaan. Kemudian ada kasta Waisya, ini para pedagang. Dan yang terakhir ada kasta Sudra, yaitu golongan orang-orang miskin atau rakyat jelata. Kemudian sebenarnya ada satu golongan lagi ya, namanya adalah golongan paria. Ini tidak termasuk ke dalam kasta. Mereka adalah orang-orang yang terbuang atau sampah masyarakat, atau orang dari kasta yang lain tetapi mereka itu membuat kesalahan sehingga dikeluarkan dari kastanya, seperti itu. Selain sistem kasta juga ada sistem sosial lain ya, seperti yang ada di Afrika Selatan atau disebut sebagai politik apartheid, di mana sistem ini yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Jadi dipisahkan antara orang berkulit putih dan orang berkulit hitam. Ini sangat rasis ya, sangat tidak berperi kemanusiaan, seperti itu. Sifat yang kedua itu adalah stratifikasi sosial yang bersifat terbuka. Jadi di dalam sistem ini setiap anggota masyarakat itu punya kesempatan untuk jatuh ke lapisan yang ada di bawahnya atau naik ke atasnya. Jadi ini bersifat dinamis, tergantung dari usahanya orang tersebut. Kalau orang ingin sukses ya harus berusaha. Kalau misal tidak mau berusaha ya sudah gagal kan. Meskipun dia sekarang sukses, tetapi kalau dia tidak mempertahankan kesuksesannya, ya bisa jadi nanti dia akan gagal dan akan menjadi orang yang sangat terpuruk, seperti itu. Jadi, agar kalian bisa bertahan atau kalian ingin menjadi sukses, maka kalian harus berusaha, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sifat campuran. Jadi ini adalah kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Contohnya seperti ini. Kan kalau misal sistem kasta itu kan berlakunya di India sana ya. Jadi ketika misal orang dari India pada zaman dulu kan masih diterapkan kastanya. Meskipun dia dari kasta ksatria, ketika dia itu pindah ke suatu wilayah yang tidak menerapkan kasta, maka kastanya dia itu tidak berpengaruh apa-apa terhadapnya. Jadi dia harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Ataupun gini, kalau misal seseorang dari kasta Sudra sana, kemudian dia itu pindah ke suatu wilayah, misal pergi ke Indonesia, kemudian di Indonesia tidak menerapkan kasta, maka kastanya itu bisa hilang, maka dia bisa saja naik dan berusaha untuk menjadi orang yang sukses, kaya raya, dan menjadi orang pada tingkatan sosial yang atas, seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Ya anak-anak, jadi demikian pembahasan mengenai cara perolehan status pada stratifikasi sosial dan sifat dari stratifikasi sosial. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk membuka Edmodo masing-masing, serta ikuti instruksinya. Jangan lupa untuk melaksanakan absen ya. Ibu akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.